weighted regression untuk membuat regresi dengan bobot spasial untuk setiap fiturnya. Lalu kita akan membandingkan modelnya apakah bagusan yang kemarin atau yang sekarang. Ya, untuk teman-teman juga diingatkan untuk on kamera karena akan live report di Instagram-nya. Tuh. Untuk sesi kali ini akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu ada materi dan sesi diskusi, lalu akan penutupan dan foto bersama. Mungkin sekarang kita langsung masuk aja ke pengenalan siapa sih sebetulnya pemateri kita kali ini. Ini adalah pemateri kita kali ini, yaitu adalah Kak Dias Eka Putra, yaitu tenaga ahli Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR atau BPN. Nah, Kak Dias ini tuh waktu sebelumnya beliau sempat bekerja menjadi asisten untuk mata kuliah di S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, lalu juga menjadi data analis untuk percepatan COVID-19, lalu juga menjadi surveyor untuk city plan dan internship dan pernah internship di Arya Ripta Sarana Consulting. Nah, untuk sekarang Kak Dias menjadi tenaga ahli di Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR BPN. Mungkin kita bisa halo-halo dulu sama Kak Dias. Halo Kak Dias. Halo, selamat pagi. Pagi, Kak Dias sudah siap untuk hari ini kelasnya? Udah, aman. Udah, oke. Mungkin teman-teman udah ada 40 orang. Sebentar. Jadi apakah kita mulai dulu atau sama kita ngobrol-ngobrol dulu sama Kak Dias? Ya, bebas. Mungkin kita ngobrol dulu kali ya, kayak sebentar. Kalau misalnya yang analisis geographically weighted regression ini sebenarnya bedanya apa sih Kak sama yang exploratory ini? Kalau secara secara singkat aja gitu. Nah, secara singkat mungkin gini, kalau kemarin kan kita belajar exploratory sama OLS kan di minggu pertama banget waktu itu kan. Terus kemarin sama Fitra, exploratory. Nah, GWR ini gimana? Sebenarnya mirip lagi dengan kemarin-kemarin. Hanya bedanya ketika kita melihat sebuah regresi itu bukan dianggap dari global keseluruhan datasetnya, tapi kita ambil hanya sebagian daerah yang mungkin punya ketetanggaan gitu. Nanti mungkin bisa dijelasin juga via PPT lah untuk ilustrasinya. Oke, kalau misalnya Kak Dia sendiri udah pernah belum nih pakai analisis geographically weighted regression untuk suatu proyek yang benar-benar udah pernah dilakuin sama Kak Dia? Nah, udah sebenarnya tahun kemarin. Jadi tahun kemarin itu saya coba ada riset juga. Sekarang lagi nulis. Itu kita menggunakan OLS dan GWR sama exploratory juga ya untuk melihat sebenarnya keterkaitan di kasus COVID ini di Jawa Barat. Oh, I see. Berarti nyambung sama pengalaman yang jadi data analis itu ya, Kak Dias ya? Ya, kurang lebih gitulah. Ini terkait GWR itu sendiri. Jadi GWR ini sebenarnya mirip lagi dengan OLS, hanya sebenarnya kalau kita lihat namanya juga ada geografinya ya. Ini ada keterkaitan terhadap sebuah ruang dalam model regresinya. Konsepnya sebenarnya mulai berangkat dari sini, di hukum geografi pertama atau hukum Tobler, di mana sebenarnya semua itu berkaitan, tetapi sesuatu yang lebih dekat itu lebih berkaitan lagi gitu. Nah, inilah sebenarnya dasar-dasar di mana GWR itu dilakukan. Di mana sebenarnya kalau kemarin kita belajar regresi biasa, itu misalnya kita punya sekitar 40 data, 40 feature ya, 40 lokasi misalnya, ada 40 lokasi. Nah, 40 lokasi ini kita lihat sebagai regresi global yang hanya menggunakan semua ini gitu. Tapi GWR itu di mana nanti akan ada keterkaitan hanya untuk beberapa setiap lokal-lokal yang ada di sini itu memiliki nilai-nilai sendiri. Jadi nanti kita bakal punya nilai lokal R kuadratnya gitu. Nah, penggunaan GWR ini sebenarnya ada beberapa catatan ya
Untuk kita kan hari ini menggunakan ArcGIS Desktop, kalau saya dipakai ArcMap 10.3. Nah, data yang perlu disiapkan itu seperti apa sebenarnya? Jadi data yang pertama harus digunakan adalah harus yang punya projected, jadi bukan yang geographical. Jadi kalau misalnya kita punya data di Indonesia, mungkin artinya pakai UTM 48S, 49S, atau 49N gitu. Jadi data-data yang sudah diproyeksikan. Gitu. Lalu karena ArcGIS itu sendiri, khususnya kita menggunakan data vektor ya, jadi kita sebutnya CPU bound. Artinya semakin tinggi kemampuan multithread-nya, jadi akan semakin cepat juga nanti proses analisisnya. Kemarin kan Fitra juga cerita kalau misalnya ada data yang digunakan bisa sampai kalau kita running sampai setengah jam, ada yang cuma 15 menit. Nah, karena bisa jadi kemampuan CPU teman-teman juga berbeda gitu. Misalkan kalau saya kasih contoh, kemampuannya CPU-nya Intel sama AMD gitu ya. Nah, CPU Intel itu dia sangat kuat di single core-nya, sedangkan kalau yang AMD khususnya yang kayak misalnya 4800, 4600U gitu. Beda cerita kalau misalnya teman-teman pakai yang kalau di laptop itu 4700U atau 4500U. Nah, itu punya dia hyperthreading di mana kemampuan multithread-nya lebih tinggi dibanding yang Intel. Seperti itu. Jadi kalau untuk penggunaan data vektor di sini kita sebutnya CPU bound. Jadi kemampuan multithread-nya yang ditonjolkan gitu. Semakin cepat multithread-nya, maka semakin cepat juga nanti proses analisanya. Hal ini juga nanti sangat berpengaruh kalau misalnya datasetnya lebih dari 1000 record gitu. Ada 1000 data, 1000 misalnya kelurahan, 1000 desa. Karena ini semakin banyak, jadi misalnya mungkin ada teman-teman ada yang cuma 5 menit beres running programnya, ada yang mungkin bisa 2 jam. Ini juga sempat kesulitan saya juga untuk sharing-sharing aja tahun lalu saya menggunakan 2 laptop untuk sebagai bahan uji cobanya. Jadi saya pakai laptop yang dulu itu masih dual core ya, sama ini laptop yang udah 8 core. Kemampuannya itu nanti bakal beda. Yang ini saya cuma butuh 1 menit kurang, yang itu bisa sampai berapa belas menit gitu. Nah, terus ada lagi kalau di ArcMap ini variabelnya tidak boleh yang biner karena model nanti data biner ini berpengaruh karena model yang digunakan ArcMap adalah Gaussian. Jadi variabelnya bersifat continuous, beda dengan data-data yang lainnya. Nanti mungkin saya akan coba ini juga ya, sharing juga ada software lain kalau misalnya teman-teman menggunakan data biner. Lalu untuk GWR ini nanti ada kendalanya lagi. Kesulitannya menggunakan GWR ketika kita uji coba adalah memungkinkan adanya namanya multikoliniaritas lokal. Sehingga nanti mungkin secara global ya, variabel yang teman-teman gunakan mungkin tidak punya multikoliniaritas gitu. Tapi karena GWR ini bersifatnya lokal, ada beberapa dari global misalnya punya tetanggaannya misalkan kita contohnya mungkin Jawa Barat, terus kalau kita sebut lokal mungkin nanti didefinisikan misalnya Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat sama Sumedang. Itu kan Bandung metropolitan area, nah itu kan lokal ya kita sebutnya. Nah, mungkin di lokal ini si variabel yang kita gunakan memiliki multikoliniaritas gitu, sehingga nanti nilai GWR-nya malah gagal, nggak bisa di-running. Lalu untuk ArcGIS sendiri, ini disarankan lebih dari 30 feature. Malah ada beberapa riset juga, atau beberapa tulisan ya, bahwa penggunaan GWR ini harus menggunakan berapa ratus feature gitu, atau berapa ratusan data atau record. Lalu tidak boleh ada data yang nol, jadi tidak boleh semua harus terisi secara angkanya. Lalu tidak boleh ada variabel dummy. Ini yang terakhir, jadi ini syarat-syarat penggunaan GWR di ArcGIS Desktop.
Nah, ini ada teman yang nanya, kemudian sama nggak dengan KKN untuk menghitung nilai ketetanggaannya? Nah, kalau ketetanggaan nanti kita sebut pakai yang kernel bandwidth itu ya. Itu sama dengan yang kernel bandwidth. Nanti ada asumsinya bandwidth di sini menggunakan Gaussian. Jadi kan ada yang B-square, ada Gaussian. Nah, kita coba selanjutnya. Slide selanjutnya ya. Oh, sorry. Ini dulu mungkin kali ya. Sorry, ini aja. Jadi ada asumsi pembuatannya kan kalau di ArcGIS itu kita menggunakan nama Gaussian. Nah, perbedaannya nanti pembuatannya adalah kalau yang B-square itu ketika dia di luar bandwidth, nanti data yang kita gunakan akan dibuat 0 gitu. Itu nanti perbedaannya di sana. Kalau misalnya teman-teman buat yang asumsinya B-square gitu ya, nanti ada lagi software yang bisa kita gunakan secara gratis. Nah, topik riset di GWR ini tuh apa aja sih? Nah, ada beberapa topik riset ini saya tunjukkan, ada 10 riset dari teman-teman ITB, baik itu dari jurusan matematika, PWK maupun geodesi. Ini ada beberapa contoh riset yang teman-teman di ITB lakukan, baik itu mulai dari tingkatnya S1 hingga S2 yang saya buka ini ya. Nah, jadi ada lagi beberapa GWR sebutan-sebutan yang lainnya, misalkan ada MGWR, ada yang lain. Nah, itu mungkin tidak akan saya jelaskan pada pertemuan ini karena itu ada pembahasannya sendiri. Nah, tapi intinya gini, si riset GWR ini apa aja sih yang biasanya dilihat gitu, isinya tuh apa sih? Nah, jadi biasanya ada perbandingan model antara OLS dan GWR, mana sebenarnya model yang paling baik dilihat dari adjust R-square-nya dan ICC-nya. Atau misalnya biasanya kan kalau di coding itu nanti bakal ada ANOVA lah sebutannya. Lalu variabel mana aja sih yang paling mempengaruhi di masing-masing feature-nya? Nah, karena GWR ini setiap lokasi atau tiap feature-nya ini punya nilai lokal R-square-nya, jadi setiap feature punya lokal R-square, nanti kan bisa kita lihat nih sebenarnya dari nilai p-value-nya setiap variabel. Apakah misalnya misalkan tadi Jawa Barat ya, kalau misalnya kasus COVID, mungkin bisa jadi kalau di Kota Bandung yang paling berpengaruh adalah tingkat pendidikan gitu, atau Gini rasionya. Sedangkan kalau di Tasikmalaya, mungkin variabel yang paling berpengaruh adalah jumlah atau nilai NO2 di udara gitu. Jadi itu nanti bakal kita lihat kalau misalnya kan kita pakai OLS kemarin bahwa satu global, satu daerah yang kita lakukan itu kan punya nilai variabel yang mana sih yang paling signifikan gitu dari p-value-nya kan. Jadi misalnya bisa A, B, dan C gitu. Tapi kalau GWR nanti beda-beda. Setiap daerahnya bisa jadi di daerah A variabelnya ABC, kalau daerah kedua tuh ACD gitu. Nanti bisa kita lihat sebenarnya variabel yang paling berpengaruh atau berdampak signifikan di setiap daerahnya bakal beda-beda. Lalu estimasi nilai variabel dependennya. Nah, estimasi nilai variabel dependen ini biasanya bisa lihat tadi rumus modelnya gitu kan, dari Y sama dengan intercept tambah yang ini B0 tambah B1 population tambah B2 income gitu. Ini nanti bakal dilihat crime-nya tuh rumusnya bagaimana, lalu estimasinya atau prediction-nya gimana. Lalu ada yang terakhir, ada membandingkan asumsi pembobotan B-square atau Gaussian untuk modelnya. Nah, kalau misalnya kita gimana sih cara taunya kita menggunakan modelnya B-square atau Gaussian? Nah, untuk mengetahuinya kita juga bisa sambil riset yang seperti ini. Jadi kita bandingkan dua tipe model, asumsi pembuatannya yang berbeda ini, atau teman-teman dari sebelumnya udah melakukan tinjauan literatur
bahwa sebenarnya kalau model tentang A, atau kalau di sini kita coba contoh ya, kajian hubungan keberadaan infrastruktur jalan tol terhadap jumlah kepadatan aktivitas ekonomi di Kabupaten Cirebon, misalnya yang itu, yang poin nomor 6. Nah, mungkin di literatur sebelumnya, ternyata modelnya itu menggunakan Gaussian, gitu. Jadi sehingga di riset teman-teman, udah di-state bahwa yang dicoba itu Gaussian. Nah, mungkin nanti dilihatnya dari penggunaan OLS atau GWR. Kalau jadi sama-sama OLS dan GWR itu pakai Gaussian, nanti bisa dilihat dari adjust R-square-nya sama ICC-nya lebih bagus mana gitu. Atau ternyata ada di teman-teman di literatur tuh baca bahwa di daerah ini tuh pembuatannya B-square lebih baik nih, tapi di daerah yang lain Gaussian tuh lebih baik. Sehingga kalian juga untuk misalkan tadi di Jawa Tengah atau di Pulau Jawa, asumsi pembuatannya, jadi risetnya adalah membandingkan asumsi pembuatan antara B-square dan Gaussian. Jadi kurang lebih topik riset 3WR itu isinya mungkin seperti ini. Nah, lalu software apa aja sih untuk sebagai alternatif ya, selain ArcGIS Desktop? Karena kan kalau ArcGIS Desktop itu sebenarnya banyaknya kan crack gitu. Sedangkan kita kan kalau bisa legal ya. Yang pertama MGWR 2.2 atau GWR 4, atau sebenarnya kalian bisa ngoding dari Python menggunakan GeoPandas dan lainnya. Sebenarnya dari coding Python ini ujung-ujungnya juga dikembangkannya juga jadi software MGWR dan GWR 4 ini. Nah, kelebihannya apa sebenarnya di sini ada kita bisa menggunakan semi-parametric modeling di mana sama juga dilihat koefisien global dan lokalnya seperti apa. Lalu tadi untuk yang count data sifatnya itu bisa menggunakan Poisson gitu. Sedangkan untuk yang biner kalian bisa menggunakan namanya modelnya pakai logistik. Jadi bukan cuman Gaussian aja. Kan kalau di sini model yang digunakan pada ASMEP kan hanya Gaussian. Itu yang cuma variabel yang bersifatnya continuous aja. Sedangkan kalau yang di sini udah bisa ada Poisson sama logistik. Nah, lalu untuk kernel density-nya teman-teman juga bisa menggunakan B-square selain Gaussian. Kan kalau tadi di sini di ArcGIS desktop ya, untuk yang desktop yang pakai ArcMap 10.3 itu kernel density-nya yang gunakan Gaussian, baik itu fixed maupun adaptif. Nanti kita hands-on modelnya sama cara-caranya. Nah, lalu alternatif selanjutnya ada menggunakan ArcGIS Pro. ArcGIS Pro juga kan sebenarnya udah murah ya, 300.000 untuk 100 kredit biasanya kalau lagi promo. Dan ini lebih fiturnya lebih baik lagi dan secara penampilan datanya juga lebih baik dibandingkan software yang open source seperti MGWR dan GWR 4. Jadi kalau kalian teman-teman pakai MGWR 2.2 atau GWR 4, itu mungkin nanti secara visualisasi datanya biasa aja, hanya lihat dari tabel ANOVA-nya. Sedangkan kan kalau pakai ArcGIS Pro nanti teman-teman bisa memetakan lagi langsung ada nilai residualnya seperti apa. Kayak kemarin kan kayak OLS juga kan seperti itu ya. Kan langsung tiba-tiba muncul peta standar residunya gitu kan. Jadi secara visualisasi itu untuk data story lebih baik dibandingkan software open source seperti MGWR atau GWR 4. Nah, sekarang kita coba hands-on. Saya stop sharing ya. Saya share screen seperti ini ya. Kita coba. Nah, ini hasil OLS. Jadi kalau teman-teman kemarin sama Fitrah menggunakan hampir mendekati 20 variabel, saya kemarin coba menggunakan hanya sebagian variabelnya saja, lalu saya exploratory, lalu masuk lagi ke OLS.
Jadi yang kesimpulan yang saya ambil adalah ada 4 variabel yang akan digunakan. Jadi kalau teman-teman kemarin sama Fitrah tuh ada beberapa variabel yang digunakan. Saya hanya ini, saya coba hands on lagi, tapi tidak akan saya jelaskan ya terkait OLS-nya seperti apa dan eksploratorinya seperti apa. Jadi mungkin kalau teman-teman kemarin nggak ikut, nanti bisa tanya panitia dari Plenty untuk lihat videonya gitu, minta videonya untuk penjelasan lebih lengkapnya. Nah, ini saya coba hands on. Ya ini share screen-nya jelas ya. Kalau blur, tolong di kolom chat aja ya bilang. Ini saya pakai data. Ini kita mulai dari join kayak kemarin ya. Sebenarnya data kalau teman udah join kemarin. Ada ya. pertanyaan dari Kak Palupi katanya, Kak ini harus menggunakan ArcGIS Pro ya katanya gitu. Enggak, ini saya pakai ArcGIS desktop biasa aja, pakai ArcMap 10.3. Kalau teman-teman bisa punya 10.8 atau 10.1 juga masih bisa digunakan. Nah, ini kalau kita kemarin pakai join-nya pakai analisis tools kan. Kalau saya nggak terlalu suka pakai itu, kita join-kan dulu data counting setiap ininya ya, titik 911 call-nya ke dalam data observasi yang polygon ini. Bisa klik kanan di ops data 911 calls, pilih join, lalu pilih ini ada join attribute from a table sama join data from another layer. Saya pilih ini, pilih yang paling atas, pilih sum, lalu kita masukkan nama datanya, kita sebut saja ini ops data join. Hasilnya sama ya sama yang kemarin Fitrah ajarkan ya, sama-sama kayak gini. Cuman kalau count kan kemarin ada di sebelah sini, kalau kita pakai join table yang klik kanan, count-nya ada di sebelah sini, paling kanan. Tapi sama aja intinya. Nah, ketika kita punya data yang sudah siap, kalau kita coba OLS dulu ya, kita OLS lagi. Kalau kemarin kan Fitrah pakai datanya banyak. Nah, kalau QGIS, ya, kalau QGIS saya sendiri belum pernah coba ya sejujurnya. Tapi kalau teman-teman udah pernah coba pakai QGIS, mungkin bisa share juga di chat, di kolom chat. Kalau saya menggunakan selain pakai ArcGIS ini, menggunakan MGWR 2.2 dan itu gratis. Teman-teman bisa mengunduhnya. Nah, coba ini muncul ya. MGWR. Teman-teman bisa download di sini gratis softwarenya MGWR 2.2. Atau kalau teman mau pakai versi sebelumnya atau GWR 4 bisa. Ini ada sampel datanya juga di sini. Jadi ini alternatif yang open source untuk GWR. Nanti apa bedanya sama multiscale mungkin saya juga tidak bisa jelaskan di sini ya, karena waktu juga. Jadi ada lagi nih, ini multiscale geographical regression. Jadi saya juga kurang tahu kalau QGIS itu bisa atau enggak, ada package-nya atau enggak. Tapi kalau saya sih, dan beberapa riset pun, alternatif selain ArcGIS menggunakan MGWR ini disarankan ya. Makanya saya juga ikut merekomendasikan software ini sebagai alternatif. Karena memang banyak riset pun alternatifnya menggunakan yang ini. Ini kalau teman-teman ngerasa kecepatan, bilang ya. Nah, kita balik lagi ya ke observasi data di sini.
ini pakai unique ID, independent variabelnya kita pakai yang count. Nah, data yang kita gunakan hasil exploratory saya itu adalah pop, jobs, dan ini ada 4. Jadi kemarin saya nggak gunakan yang ini, data-data terakhir ini nggak saya gunakan. Bisa gunakan yang sampai renters, unemployed, business, not in LF, ini semua saya pakai kemarin. Nah, setelah di exploratory hanya ada 4 ini. Gitu. Nah, nanti report filenya teman-teman bisa tulis report 3. Lalu ini LS nanti. Yang nanti sebenarnya hasilnya adalah yang ini. Sorry. Nah, ini ya. Hasilnya akan sama dengan yang ini. Di mana teman-teman, oh iya, nah ini kalau muncul ada tanda seru ini, artinya teman-teman nanti harus cek juga apakah residunya sifatnya acak. Jadi tidak boleh memiliki autokorelasi spasial residunya. Jadi kita skip ya, karena sebenarnya saya udah tahu bahwa ini lancar, tidak ada autokorelasi spasial untuk data residunya. Nah, ini data OLS-nya, hasilnya ini. Di pembacaannya kita review, gimana kalau misalnya concurnya nilainya ini signifikan, artinya nanti yang perlu kita lihat di sini, yang variabel yang signifikan itu dilihat dari robust nilai PR-nya di sini. Jadi ada keempat data ini bisa dibilang variabelnya signifikan terhadap model. Gitu. Nah, jadi bisa kita lanjut membawa 4 data ini ke GWR. Nah, kita lanjut ya. Untuk topik yang GWR ini. Nah, input datanya sama seperti OLS yang terakhir. Saya pakai ops data join. Dependent variabelnya saya gunakan count, explanatory variabelnya atau variabel independennya. Tadi saya gunakan populasi, ada job, ada low education, sama urban density urban. Nah, kita buat feature class-nya, nanti buat melihat residunya juga di sini seperti apa, dan lokal R square-nya seperti apa. Ini GWR. Nanti. Nah, kernel type-nya nih. Yang tadi saya bilang bahwa kernel type yang digunakan di ArcGIS desktop itu menggunakan Gaussian. Jadi bisa teman lihat ada bedanya fix sama adaptif. Teman bisa pilih. Di mana kalau yang fix ini jaraknya nanti akan sama untuk setiap daerahnya. Nah, kita ganti menjadi adaptif. Nah, kenapa adaptif untuk kasus ini? Karena kita lihat ya bahwa setiap ukuran dari daerah ini memiliki kurang lebih punya luasan yang berbeda-beda, sehingga kalau misalnya nih teman-teman punya titik yang ada di sini dan di sini ya, misalnya kita punya jarak 10 meter gitu atau 10 kilometer ya, mungkin kalau di sini malah belum punya tetangganya gitu. Kalau di sini kan ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga kita ubah jadi adaptif. Dan kalau di ArcGIS desktop, ini yang nanti diambil golden search, jadi bisa dibilang
jarak density-nya tuh diambil yang terbaik lah asumsinya secara nilai. Lalu bandwidth method, teman-teman bisa ambil ICC atau CV atau cross validation. Jadi ini tergantung teman-teman juga mau menggunakan yang mana. Kalau saya sih melihat banyak riset-riset untuk jurusan statistik, PWK, matematik, dan geografi geodesi itu rata-rata menggunakan ICC di sini untuk melihat residualnya yang paling sedikit itu yang mana, yang optimal itu seperti apa. Nah, ICC ini nanti kita bandingkan mana yang sebenarnya nilainya lebih kecil. Kan kalau adjust R-square itu atau R-square kan untuk melihat seberapa besar variabel independen itu menjalankan variabel dependen kan. Nah, sedangkan kalau yang jadi bisa dibilang besar-besar gitu. Itu kalau R-square tuh diambil yang paling besar kalau bisa kan. Nah, tapi kalau untuk ICC, jadi kita lihat model dengan kemungkinan residunya lebih sedikit. Nah, itu dari nilai ICC-nya. Lalu untuk wake ini kita kosongkan. Tapi teman-teman kalau misalnya mau menggunakan ini, itu nggak masalah. Ternyata kalian punya pembobotan di masing-masing setiap lokal, misalnya daerah setiap kecamatan mungkin atau kota di sini punya pembuatan yang beda-beda tergantung kebutuhan. Misalkan seperti misalnya Amerika gitu. Amerika tuh setiap serikatnya, setiap negara bagiannya itu kan menjadi satu ya secara geografinya kan, secara topologinya. Nah, tapi ada nih yang bedanya kan, ada Hawaii misalnya salah satunya. Nah, Hawaii ini kan secara secara jarak kan sangat jauh dibandingkan dengan daerah yang lainnya itu. Tapi sebenarnya secara aksesibilitas mungkin sama. Karena bisa jadi akses secara transportasinya dari pesawat lebih baik gitu kan. Sehingga nanti pembuatannya walaupun jaraknya jauh, tapi pembuatannya sama. Nanti teman-teman bisa mengubah dari pembuatan di sana. Lalu yang kedua, misalnya saya kasih contoh lagi mungkin Jawa Barat ya. Nah, Jawa Barat ada 27 kabupaten kota. Dari seluruh ini tuh mungkin ada 25 data sampelnya tuh nilainya 30 gitu. Jadi setiap 25 kabupaten tuh hanya dapat misalnya bukan hanya dapat secara pembuatan nanti sampelnya memang nilainya 30, tapi misalkan contohnya tuh Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Tasikmalaya masing-masing mungkin cuman punya sampel 10. Dan di model teman-teman dibutuhkan misalnya semakin banyak sampel bahwa itu yang berdampak signifikan. Nah, sehingga pembuatan tadi itu juga dibutuhkan berdasarkan jumlah sampel yang diambil oleh teman-teman. Itu contohnya penggunaan wake di sini. Lalu ada additional parameter. Additional parameter adalah untuk mengetahui nilai prediksi dari exploratory variable prediksi dari nilai y-nya gitu untuk di masa depan, di future year-nya atau FY, nanti kodenya biasanya FY di belakangnya. Sekarang yang namanya current year berarti data yang kita gunakan nanti bakal ada prediksi untuk future year-nya. Tapi sangat jarang saya lihat bahwa malah mungkin saya belum pernah lihat
dan belum pernah baca penggunaan precision location ini dalam riset. Karena mungkin juga riset saya tidak berhubungan dengan yang hal seperti ini ya, arah topiknya, jadi tidak sempat lihat juga dan sempat baca. Tapi kalau teman-teman udah pernah coba, bisa sharing-sharing juga hari ini gitu. Nah, ini udah 4 data ini. Dependent account, output feature-nya yang ini, lalu report-nya nih. Report-nya nggak ada. Di sini nggak ada report ya. Kalau ArcGIS desktop ini nggak ada report dari GWR-nya. Kalau ArcGIS Pro, setahu saya ada report. Nah, kita coba oke aja. Seperti ini GWR-nya. Nah, karena tidak ada report seperti OLS ya. Kan kalau OLS itu ada reportnya, OLS diagnostik. Bisa kita lihat ICC-nya di sini gitu, dalam bentuk report PDF. Sedangkan kalau misalnya GWR, itu nggak ada, karena di sini di ArcGIS Desktop itu nggak ada reportnya, teman-teman harus lihat historinya dari result. Kalau tadi kan teman ada tulisan di sini, tinggal diklik. Kalau lupa, bisa geoprocessing, lalu pilih result. Ambil yang geographic weight regression di sini, lalu pilih message-nya. Nah, di sini nilai-nilainya dari residual square-nya, effective number-nya, ICC dan adjust R-square-nya di sini. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman pakai OLS dan GWR, misalkan tadi saya data yang sama ini, nanti output di resetnya, nanti kalian bisa lihat, ambil yang adjust R-square yang paling baik dan ICC-nya juga lebih paling kecil gitu. Nah, biasanya kalau karena adjust R-square ini dulunya sangat baik ya, di atas 0,7 juga udah bisa dikatakan baik kalau nggak salah. Makanya bisa kita lihat juga dari ICC-nya, sebenarnya model yang paling punya residu paling sedikit tuh yang mana sih? Kan kalau di sini ada 683, ini 674, ini GWR 674, yang ini OLS itu 683. Bisa dikatakan, walaupun dua-duanya memang sudah baik dalam menjelaskan variable dependent-nya. Tetapi dari segi residual atau model yang lebih baik dari ICC-nya jelas kita ambil yang GWR gitu. Jadi teman-teman bisa langsung pilih bahwa GWR untuk kasus ini bisa yang lebih baik dibanding yang OLS. Nah, lalu data GWR-nya mana ya? Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa ada namanya local R-square. Nah, ini. Jadi kan ada R-square global sama ada yang lokal. Lokal itu nanti kan karena mungkin di satu record yang ini, nah yang ini, yang dihitung lokalnya itu mungkin hanya sebagian ini aja. Nah, hanya ini mungkin ya. Karena biasanya kalau sini ada nggak ya? Search. Oh, nggak ada. Ini ada 6. Jadi yang paling sedikit mungkin 6 paling dekat di sini. Sehingga karena hanya 6 data yang dekat dengan ini ya, maka R-square-nya hanya 0,75 untuk data yang ini. Jadi variabel yang tadi, populasi, jobs, low education, dan density urban ini hanya dapat menjelaskan jumlah 911 calls-nya sebesar 0,75. Tapi kalau untuk data yang ini nih, yang nomor 2 yang ini malah lebih sedikit gitu secara lokalnya. Lalu dilihat yang ini seperti apa gitu kan. Ya, akan beda-beda.
dari local square-nya. Ini standar error-nya gimana, residualnya seperti apa. Tuh. Jadi kan bisa dikatakan bahwa kalau yang di sini, bahwa kombinasi 4 variabel tadi itu lebih buruk gitu. Jadi bisa jadi teman-teman harus pilih kombinasi yang lain untuk yang ini. Misalkan nah, ini kan ada mana ya? Ini standar residunya ya. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Jadi akan punya hasil yang beda-beda tiap R square-nya untuk masing-masing lokal. Terus mungkin saya juga kasih ini ya, insight kalau pakai ArcGIS Pro itu tampilannya seperti apa. ArcGIS Pro. Karena mirip-mirip juga terkait sama yang ini, yang apa MGWR. Cuma nanti dasar asumsinya beda. Kalau project kali ya. Nah, kurang lebih sih penggunaannya seperti itu untuk yang pemodelan ya. Untuk pemodelan ini, kasus topik yang ini. Nah, estimasi nilai yang tadi ada prediction-nya. Tapi saya juga nggak pernah lihat secara riset, walaupun secara feature-nya ada. Nah, ini kan asumsi pembuatan paling banyak nih. Jadi 2 ini paling banyak, kurang lebih jumlah risetnya mungkin mirip-mirip ya. Lalu yang ini kedua paling bawah, variabel yang paling mempengaruhi. Setiap daerahnya kan beda-beda. Lihat dari p-value-nya kan. Probability-nya. Nah, kita cek di Spatial Statistic Tools. Sorry, modeling. Kita bandingkan aja secara fiturnya ya. Nah ini, inputnya sama, unique ID-nya nggak usah ada di sini. Lalu ada output-nya sama, jelas output ya, dependent variable sama exploratorinya. Explanatory-nya sama, ada dengan output. Ini OLS. Nih. Nah, kernel type-nya di sini kan pakai Gaussian. Kalau di sini kernel type-nya ini model kan. Modelnya udah bisa Gaussian logistic Poisson. Jadi model itu yang ini kernel type juga. Kernel type sama modelnya tuh yang saya lupa yang mana ya kalau. Kalau di sini tuh dia asumsinya pakai Gaussian setahu saya. Ini cuma kernel type-nya doang. Nah, ini ada neighborhood type-nya bisa dari jarak, bisa dari ketetanggaan. Kalau ketetanggaan tuh mirip kayak kalau kalian di sini kan bikinnya pakai generate spatial wake matrix. Ada derajat ketetanggaan. Kan konseptualnya bisa inverse distance, ada convertible, contiguity edge, sama corner ada yang only. Ini sama kayak apa? Moran atau relasi spasial gitu. Neighborhood
type kalau pakai neighborhood. Terus selection methodnya ada golden search, ada manual interval, ada user define. Jadi berapa tetangganya yang lebih dekat itu ada berapa. Jadi kalian bisa manual kalau di sini ada kalian udah yang penting yang terbaik aja gitu kan. Sama juga tapi ada prediction optionnya. Nah ini local peak skemanya bisa B-square, bisa Gaussian. Ini yang kernel type yang ini. Mana ya tadi? Yang ini OLS, sorry. Yang ini nih kernel type-nya. Bisa kalian bisa pakai Gaussian, bisa pakai B-square. Itu sih. Jadi memang beda untuk asumsi-asumsinya. Kayak misalnya tadi kan GWR yang pakai software open source lain, MGWR. Ya, tadi. MGWR juga asumsinya beda. Nih, kalau teman-teman lihat kernelnya, kalau adaptif pakai B-square, kalau fix pakai Gaussian, sedangkan untuk yang GWR pakai ArcGIS desktop itu fix sama adaptifnya dua-duanya langsung pakai Gaussian gitu. Jadi nanti teman-teman juga sesuaikan aja kebutuhan. Kadang bisa harus pakai ArcGIS desktop, enak pakai MGWR. Dan kalau saya sih kayaknya pakai ArcGIS Pro nggak terlalu ini ya, nggak terlalu disarankan karena ini banyak riset yang menggunakan MGWR ini softwarenya. Hasilnya pun sama aja. Secara hasilnya mungkin secara asumsinya aja yang beda. Kalau asumsinya sama, hasilnya juga sama. Mungkin yang enak dari sini ada summary file dan parameter estimate-nya ada gitu. Terus kalau XY ini kalau pakai MGWR sama juga seperti yang di ArcGIS desktop dari mana ya? Oh, nggak ada di sini. Jadi kalau ini harus kalau kalian mau pakai software yang tadi harus didefinisikan dulu setiap X dan Y di sininya. Maksudnya apa? Titik bobotnya lah. Kan teman-teman juga bisa misalnya X, nilai X-nya kayak gini ya. Untuk menemukan terus calculate geometry X coordinate centroid-nya gitu. Jadi untuk pakai software gratisan yang ini, open source ini, X dan Y-nya kalian harus bikin dulu sendiri X dan Y centroid-nya kalau teman-teman belum punya di sini gitu. Ntar bikin centroid, misal X centroid sama Y centroid, ntar X sama Y-nya. Sama di sini juga. Ambil yang spherical atau projected gitu. Gitu sih. Jadi sebenarnya untuk riset mungkin kombinasi dua software atau cuma satu software ini aja. Nah, untuk GWR ini di ArcGIS feature itu harus polygon kah? Apakah bisa dalam feature titik? Untuk itu, kalau saya sih untuk kasus sebenarnya kalau titik secara loadingnya bisa ya. Cuman karena dari banyak kasus yang dari riset ya, semuanya dibuat ke polygon. Jadi diasumsikan sama kayak OLX karena kan mungkin ada beberapa variabel kita butuhkan biasanya kan dalam bentuknya kecamatan dan kelurahan gitu ya rata-rata. Jadi memang dibuat polygon, tapi setahu saya harusnya bisa ya secara titik karena pembuatannya sama aja. Nanti kan dari titik juga masuk tadi kernel type yang gitu-gitu juga kan. Karena
Walaupun saya nggak pernah coba titik di dalam ArcGIS Desktop ya, tapi dalam software MGWR ini untuk GWR-nya bisa pakai titik. Jadi saya asumsikan bahwa sebenarnya GWR itu bisa menggunakan titik gitu. Ini secara dari fitur yang ada di software MGWR 4 dan MGWR 2.2 atau GWR 4 itu bisa menggunakan titik. Tapi kebetulan saya tidak punya pengalaman menggunakan titik ya untuk di ArcGIS Desktop. Tapi dengan asumsi software ini bisa pakai titik, artinya bisa. Nah, kalau data raster seperti NDVI, LST harus di-convert ke polygon dulu juga ya, Kak? Yang saya tahu memang harus ke polygon dulu. Kenapa? Karena kan nilai NDVI itu, jadi secara input data di sini, di GWR, itu kan eksplanatorinya ada banyak biasanya. Jadi bukan cuma satu. Kalau teman-teman pakai data raster yang NDVI itu kan satu raster hanya menjelaskan satu variabel. Sehingga yang data disiapkan adalah satu data polygon yang memang isinya sudah berisi berbagai nilai variabel dependennya atau eksplanatorinya. Seperti yang ada di sini. Oh iya, ini juga mungkin teman-teman yang statistik lebih mengerti juga ya, terkait kadang ada beberapa data yang harus dibuat si kombinasi variabelnya itu dilogaritmakan gitu. Itu mungkin teman-teman yang statistik lebih mengerti kasus yang seperti itu harus kasus yang seperti apa. Jadi ada beberapa riset juga kalau memang semua data variabel itu harus dilogaritmakan dulu. Tapi beberapa kasus sih tidak perlu. Jadi teman-teman harus sambil ini juga ya, tinjauan literatur terkait kasusnya teman-teman itu nanti kalau mau riset seperti apa, apakah variabelnya tuh harus dilogaritmakan atau bisa langsung pakai. Terus juga kalau intensitas metode yang digunakan model yang ini Gaussian ya. Kalau di MGWR tadi udah saya close ya. MGWR itu kan sama di PPT aja ya. PPT saya ini ada Poisson dan logistik untuk modelnya. Banyak secara riset yang dari literatur yang saya baca memang lebih banyak modelnya pakai Poisson ini. Apalagi khususnya banyak juga riset di Indonesia dan di luar terkait penyebaran penyakit pun asumsinya pakai Poisson di sini. Ini data yang sering banget ya topik untuk kasus yang Poisson. Jadi teman-teman harus benar kajian literaturnya harus cukup kuat karena untuk GWR itu sendiri kan satu model yang digunakannya asumsinya apa? Gaussian kah, Poisson kah, atau logistik kah? Lalu untuk kernel density-nya B-square kah atau Gaussian kernel kah? Yang seperti itu harus sangat diperhatikan karena takutnya gagal dari proses loadingnya. Jadi kayak misalnya saya juga pernah coba kalau sebenarnya karena saya ceroboh ya waktu kemarin itu menggunakan ArcGIS Desktop, jadi harusnya pakai adaptif, tapi ketika saya pakai fix distance yang ini kernel type-nya itu malah memunculkan multicollinearitas lokal. Jadi tetap harus sambil dicoba-coba juga. Karena kalau misalnya nanti ada multicollinearitas lokal, artinya teman-teman harus mengubah lagi variabel independen atau eksplanatorinya.
Terus ini ya, kalau bisa langsung titik Mas. Nah, biasanya kalau multikolonialitas lokal itu apa? Biasanya kalau munculnya nanti ada gagal di sini nih. Kayak misalnya tadi result gitu. Result tadi kan di sini ya resultnya ini. Muncul ada tulisannya multikolonialitas lokal atau multicoloniality aja lah intinya. Terus gimana ceritanya ya kan, makanya sebelum kita melakukan GWR, stepnya itu adalah OLS dan exploratory dulu regressionnya untuk sebenarnya mengurangi dampak multikolonialitas itu sendiri. Makanya di OLS itu kan sama exploratory, nanti kalian perlu scatter plot matrixnya dulu antar variabel dependennya, seperti itu. Memang ini yang jadi kesulitan dalam penggunaan GWR ketika terjadi multikolonialitas lokal. Misalnya tadi, nah ini yang tadi data raster itu sebenarnya kan bisa titik ya, tapi kan memang yang dibutuhkan ada beberapa data untuk dalam masuk satu variabel ini. Makanya ketika kalian GWR di sini, yang muncul tuh seperti ini. Kalau kemarin ada nggak ya? Kemarin Fitrah nyiapin nggak data ininya? Oh, ini ada IDW-nya. Misalnya IDW ya, kita masukin IDW di sini. Nah, IDW-nya kan nggak ada nih. Kalau data raster di inputnya. Walaupun dia menunjukkan titiknya seperti apa. Tapi karena kan ada beberapa explanatory yang perlu dimasukkan gitu. Walaupun ini kan dari IDW ini menunjukkan titik ini kan sebenarnya. Makanya yang raster kenapa nggak bisa untuk GWR seperti itu. Jadi memang harus convert dulu nilainya ke dalam vektor yang isinya adalah variabel-variabel ini. Mas, kenapa tidak mengubah datanya ke titik saja? Bukannya hasilnya jadi lebih variasi? Ya, ini jadinya bergantung sama teman-teman risetnya seperti apa. Kalau misalnya risetnya adalah lebih ke kewilayahan ya, itu jadinya pakai poligon. Misalkan nih saya punya contohnya adalah tadi kan kalau misalnya ini data di ini ya, data yang saya gunakan adalah poligon di mana setiap daerah ini kan ada punya nilai yang low education-nya gimana, ada populasinya. Misalkan kita punya contoh kalau pakai MGW ini yang tadi saya lihat ini ya, ini ada data Berlin Airbnb di sini. Seingat saya ini data Airbnb ini kan titik. Jadi misalkan kasus teman-teman adalah nilainya value atau harga kamar dengan misalkan jumlah kamar mandi, rating gitu kan. Itu kan akhirnya memang data teman-teman adalah titik. Dan memang balik lagi sama risetnya teman-teman nanti fokusnya ke arah mana. Dan isi variabelnya pun jadi perlu diperhatikan juga apa teman-teman tuh mau melihat apa dan sebenarnya yang data yang dibutuhkan tuh seperti apa. Makanya bisa titik bisa, tapi bergantung lagi sama teman-teman mau risetnya outputnya seperti apa.
atau memang variabel yang ingin dijelaskannya apa gitu. Kan kalau tentang Airbnb itu kan bisa dilihat, atau hotel, atau misalnya titik-titik seperti perdagangan, bisa jadi memang titik. Misalkan kalau yang paling mungkin apa ya, harga aqua gitu, misalnya harga aqua di Jakarta gitu, bisa jadi harga aqua di Monas lebih mahal dibandingkan harga aqua di daerah-daerah seperti Fatmawati gitu kan. Dan nanti malah lebih mahal lagi di daerah Pondok Indah. Jadi nanti ada dilihat secara spasialnya seperti apa. Itu kan mungkin data titik gitu. Cuman kalau misalnya kalian teman-teman buat aja agregatnya, mau dibuat titik ataukah dibuat wilayah. Seperti itu sih. Tapi memang kalau secara riset jarang banget saya menemukan riset yang memang bentuknya titik. Dari beberapa tinjauan literatur. Mungkin juga karena kebutuhan literatur saya juga kemarin bukan titik ya, karena wilayah gitu. Jadi tidak menemukan riset yang fiturnya titik. Tapi teman-teman juga bisa sih sebenarnya. Cuman saya belum pernah nyoba untuk di ArcGIS desktop data titik itu seperti apa. Tapi kalau misalnya data titiknya pakai MGWR ini, saya udah sempat hands on ya, pakai data Airbnb. Itu bisa. Cuman kalau untuk ini saya belum pernah. Jadi saya nggak bisa men-state bahwa di ArcGIS desktop bisa dulu. Tapi hipotesa saya sih bisa, karena GWR tuh bisa titik gitu. Ada lagi yang mau nanya? Atau ada yang kecepatan jadi pengen saya bahas ulang? Nah, terus kita coba ya misalnya tadi tentang GWR ini ya. Kita searching aja. Ada beberapa. Di Indonesia sendiri kalau misalnya universitas, isinya sih memang jurusannya itu tuh lagi ya. PWK lagi, statistik lagi, matematik lagi, geografi dan geodesi. Jarang kalau yang jurusan luar yang gunakan GWR. Tapi sebenarnya penerapannya udah banyak. Kakak kelas saya juga waktu SMA di UPI anak matematik juga menggunakan GWR untuk ininya, untuk tugas akhirnya atau skripsinya. Terus juga tadi ada dari kita IB juga ada kan yang ini riset-riset seperti ini juga dari berbagai jurusan. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau coba cari riset di Indonesia, bisa mungkin di library purpose-nya kalau di UGM itu banyaknya di geografi atau penginderaan jauh di sana, di library-nya nanti pasti bakal banyak. Coba searching aja GWR terus penginderaan jauh UGM. Nah itu risetnya banyak banget topik terkait ini. Atau jurusan matematik banyak sih ini kalau berbagai universitas ya, matematik dan statistik. Jadi bisa cek di perpus masing-masing kalau misalnya, apalagi kalau misalnya lagi offline ya, terus bisa ke kampus-kampus gitu. Itu ke jurusan-jurusan itu aja, muter-muter. Terus kalau memahamin hands-on data, malah mungkin ini yang paling lama dari teman-teman untuk nyiapin datanya. Kenapa? Karena tadi kan coba-coba data yang digunakannya apa, terus explanatory atau variable independennya pun setelah literatur mungkin bakal beda-beda. Jadi kalian harus coba-coba. Mungkin di literatur yang ini ada ABC, yang ini ada CDE gitu. Kalian bisa kombinasikan semuanya atau ya coba aja salah satu. Mungkin malah di daerah kalian beda lagi.
Nah, kalau hasil GWR itu kan seperti ini. Biasanya kalau di riset, ini kan persebaran standar residualnya. Jadi mana sih sebenarnya yang paling jauh dari prediksi, mana yang bisa lebih besar seperti ini, nilainya lebih jauh dari prediksi, ini yang lebih kecil gitu kan, jauh. Ini standar residunya minus dan lebih dari 2,5. Nah, nilai residu, kalau standar residu itu biasanya di angka 2 yang mulai jauh dari prediksi. Jadi jika di atas 2, prediksi model untuk titik ini lebih jauh dari nilai sebenarnya yang sekarang itu lebih jauh daripada prediksinya gitu. Untuk dari standar residu yang otomatis ditampilkan oleh ArcGIS. Terus kalau tampilan biasanya sih teman-teman copy aja yang di sini di result, terus ada message-nya. Karena di sini nggak ada report ya. Dan teman-teman bisa ketik aja neckbore-nya berapa, berarti ada 46 tetangga. Jadi ini ada nilai 46 tetangga gitu. Dari 80-an. Karena kan inti fitting terbaiknya ada 46 tetangga aja. Jadi mungkin di ini hanya 46 tetangga terdekat yang diambil. Nah, ambilnya yang tadi ICC sama adjust R-square-nya, pemodelannya. Karena kalau adjust R-square kan seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependennya, sedangkan ICC itu lebih semakin kecil itu yang diambil, bahwa itu modelnya lebih baik dibandingkan model yang lain. Yang tadi sih mungkin dari topik riset, biasanya pembandingan modelnya OLS dan GWR. Kalau OLS secara global seperti apa, GWR kan secara lokal ya. Nanti yang diambil biasanya di sini. Yang dibandingkan just R-square sama ICC-nya. Jadi teman-teman yang kurang paham statistik, secara nilai biasanya ngambilnya 2 angka ini aja. Atau kalau misalnya pakai software ini kan ada software MGWR, langsung ada tabel ANOVA-nya untuk 2. Satu LS, satu GWR gitu. Jadi langsung muncul perbandingannya. Ya teman-teman bisa langsung dilihat adjust R-square sama ICC-nya ini. Dia spontan ini ada pertanyaan dari Kak Bimo Aji sama Kak Eno Palupi dari Kak Eno Palupi sama Kak Rahmi Hidayati yang belum dijawab. Kalau dari Kak Eno Palupi katanya, Kak, kalau dari hasil GWR ArcGIS itu mengartikannya bagaimana ya? Itu kan angka-angkanya dan visual hasilnya keluar. Untuk orang awam yang basic statistiknya kurang mengartikannya gimana? Ya, ini dulu ya. Dari Mas Eno Palupi, ini Mas atau Mbak ya. Nah, ini buat Kak Eno ini yang diambil biasanya langsung adjust R-square sama ICC-nya untuk yang awam. Jadi dari awam statistik, dalam perbandingan secara yang dilihat ICC dan adjust R-square. Nah, untuk tampilannya tentang standar residu, di mana sebenarnya standar residual itu kan melihat residu yang sangat jauh dari prediksi modelnya. Jadi nilai sekarang sama prediksinya tuh perbedaannya seperti apa. Nah, ini standar residunya. Biasanya yang jelek itu, atau misalnya dibilang bukan jelek, yang jauh dari prediksi itu lebih dari 2 standar residualnya. Jadi mungkin ini yang kalau misalnya merah nih, ternyata standar residual yang di sini untuk daerah ini tuh merah. Nanti mungkin bisa jadi pertanyaan lebih lanjut lagi, kenapa? Faktor apa sih kenapa yang daerah ini tuh malah hasil prediksinya itu nilai sebenarnya itu jauh dari nilai prediksinya gitu. Ini nanti bakal jadi pertanyaan selanjutnya atau jawaban teman-teman. Kenapa ini lebih tinggi? Apakah ada faktor lainnya untuk kasus yang ada di sini? Lalu yang lebih rendah, kenapa sih prediksinya lebih rendah dibandingkan nilai sebenarnya sekarang? Nah, kalau yang lainnya mungkin dari tingkatan yang ini, kalau misalnya attributable kan ada standar residu ini ya.
Nah, ini kan kalau di atas 2, biasanya sih di atas 2 ya. Yang di atas 2 itu, kenapa sih ini jauh banget dari normalnya, dari prediksi, lebih rendah daripada prediksinya. Ya, sebenarnya lebih rendah dibandingkan prediksinya. Kenapa sih seperti itu? Apakah ada sesuatu kasus atau variabel lain yang mempengaruhi di sini? Nah, yang ini juga sama. Kenapa yang ini lebih tinggi? Jadi itu malah menjadikan sebuah analisis baru dari teman-teman. Kenapa sih bisa terjadi hal seperti itu? Apakah model yang ini tuh mungkin ada variabel yang lainnya yang mempengaruhi? Atau ada variabel yang perlu dikurangi dari yang kita sudah lakukan. Sama ada satu lagi Kak dari Kak Rahmi Hidayati. Kak, kan tadi katanya tadi kalau ada model suatu local feature yang R-square-nya lebih rendah, yang R-square-nya rendah lebih baik cari variabel lain. Nah, itu maksudnya kita mencari kombinasi variabel penjelas sampai semua local feature R-square-nya tinggi, atau kita mencari variabel yang sesuai untuk local feature yang R-square-nya rendah saja, sehingga nanti didapat model dengan variabel penjelas berbeda untuk beberapa local feature. Nah, yang ini ya, kalau di mana? Kalau di Arjus sendiri, sebenarnya teman-teman harus cari kombinasinya sampai mungkin untuk lokal itu lebih baik dibandingkan prediksi yang ada di sini. Tapi kan misalnya lokal R square ini yang perlu ini kan ini ya, ada beberapa sampai 0, berapa ya, 0,6 gitu ini. Kita 0,6 itu udah yang baik. Tapi untuk yang ini bisa jadi sebenarnya secara lokal R square kan masih rendah nih. Artinya mungkin ada variabel lain yang perlu dikurangi gitu. Perlu ditambahkan untuk daerah ini. Ini kan terklasterkan sekali ya untuk daerah yang lokal R square yang ini. Nah, ini kan sangat terklasterkan sekali. Untuk daerah ini tuh lokal R square-nya rendah. Jadi bisa jadi untuk di sini ada faktor variabel yang lainnya. Nah, ini. Jadi untuk daerah di sini lihat ada lokal R square bahwa yang daerah sini tuh dari kombinasi variabel yang ada bahwa untuk daerah yang sini sangat sangat signifikan bahwa kombinasi 4 variabel tadi itu sangat signifikan untuk di sebelah sini. Untuk yang ini malah kurang, bisa jadi memang ada faktor lainnya untuk melihat bahwa yang itu harus dicari lagi lah intinya kombinasi variabelnya. Memang harus coba-coba juga sih. Beberapa kali juga memang harus coba-coba. Karena kalau di sini paling menunjukkannya ini aja standar error dari koefisiennya. Koefisien yang sekarang kan. Jadi untuk ArcGIS desktop secara output tabelnya lebih terbatas. Seperti itu teman-teman. Ada lagi yang mau nanya? Ini juga kalau teman-teman mau coba, nanti bisa di rumah menggunakan data software yang ini ya. Perbedaannya seperti apa kalau asumsinya kita ganti fix Gaussian sama adaptif Gaussian. Adaptif B-square misalnya. Atau kalau mau coba software yang lain itu bisa. Nah, ini pengennya GWR.
Ntar yang ini variabelnya di sini terpindahin aja. Ini lokal di sini, artinya variabel independent, yang ini variabel dependent ya. Ntar digeser aja ke sini. Terus, mungkin itu ya untuk penjelasan MGWR. Ada lagi yang mau nanya? Mungkin teman-teman yang mau bertanya boleh lewat kolom chat atau bisa langsung raise hand. Ini kalau misalnya mau ada yang dijelasin ulang, boleh ya? Oke, nggak ada lagi? Mungkin kalau nggak ada, mungkin kamu moderator lagi aja. Oke. Ya, jadi sebetulnya sekarang tuh masuknya sesi diskusi sih kalau misalnya ini. Tapi kalau misalnya nggak ada yang nanya, mau ngingetin, jadi ada feedback yang harus diisi oleh teman-teman. Nah, feedback ini tuh salah satu syaratnya untuk dapat sertifikat. Aku up di chatnya ya, boleh diisi sama teman-teman, yaitu bit.ly/feedback_set_class. Jadi bisa diisi sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Gitu. Oh betul, jadi selain sertifikat dapat juga video dan ada modul juga. Jadi sangat penting untuk mengisi feedback evaluasinya, teman-teman. Mungkin ada lagi yang mau bertanya juga sama Kak Dias? Oh mungkin kita ada diskusi bersama Kak Dias dan Kak Fitra sebagai dua pematerinya. Oh ini Kak, ada pertanyaan. Kak, jadi mana yang lebih bagus antara OLS kemarin sama GWR yang sekarang? Terus pertimbangan milih softwarenya apa ya? Mending pakai ArcGIS atau software tadi? Nah, kalau OLS kemarin sama GWR, itu lebih mending yang mana? Kita coba lihat ini ya. Share screen lagi. Tadi kan kemarin saya ganti kemarin ya untuk variabel yang digunakannya. Yang ini pakai OLS. Ini ada data statistiknya. Ini saya ganti ada beberapa variabel yang saya ubah untuk penggunaan GWR. Kemarin asumsinya saya ganti kan kalau Fitra kemarin ambil variabelnya adalah banyak. Saya cuma ambil beberapa. Intinya dari 4 ini kita samakan aja ya. Nah, GWR di result ini. Jadi kalau secara model kan yang diperhatikan adalah ICC-nya. Ini ya 674 samanya 683. Kita ambil yang paling rendah. Jadi secara model yang diambil itu yang GWR. Walaupun memang secara adjust R-square-nya adjust R-square-nya juga lebih tinggi GWR juga kan kebetulan. Jadi yang diambil GWR gitu. Tapi kalau misalnya ternyata adjust R-square-nya lebih rendah, asal model ini tergantung kebutuhan kalian. Kalian milihnya model ataukah milihnya mana yang sebenarnya lebih baik dalam menjelaskan variable dependent gitu. Tapi kalau pemilihannya model, ambil yang ICC, jadi ambilnya paling rendah. Nah, berarti
kesimpulannya ambil yang GWR. Nah, terus kalau jadi pertanyaan lanjutannya, mending pakai software lain atau pakai ArcGIS? Tergantung kebutuhan asumsi yang digunakannya seperti apa. Karena dasar asumsinya beda. Kalau yang ini kan tadi kernel type-nya fix ataupun adaptifnya pakai Gaussian. Sedangkan software yang gratisan tadi itu yang pernah saya gunakan, ini spatial kernelnya fixnya Gaussian, sedangkan adaptifnya pakai B-square. Nah, ini jadi tergantung teman-teman juga kebutuhan nanti risetnya seperti apa, asumsi dari tinjauan literaturnya, B-square kah atau fix kah. Kalau misalnya ternyata butuhnya adalah yang adaptif B-square sama adaptif Gaussian, jadi kombinasi dua-duanya yang digunakan. Ya, ntar dilihat model yang terbaiknya apa. Misalkan seperti itu. Kalau misalnya mau yang adaptifnya B-square, fixnya juga B-square misalnya. Walaupun sebenarnya kalau B-square itu kan ini ya, jika dia di luar bandwidth, bahwa nanti nilai pembuatannya 0. Itu kan jadinya dilihat dari jaraknya juga. Biasanya sih emang adaptif untuk yang B-square itu. Jadi kalau saya rasa, kalau misalnya teman-teman kayak misalnya risetnya itu membandingkan antara GWR yang asumsinya B-square dan Gaussian, berarti kombinasi dua-duanya. Tapi kalau misalnya mau yang fix dan adaptifnya Gaussian, bisa pakai ArcGIS di sini gitu. Terus model type-nya juga kasus teman-teman nanti variabel yang ingin digunakannya binomial, Poisson atau Gaussian. Ini nanti sama dengan ini maksudnya. Nih, apakah nanti datanya adalah bersifat count data atau biner responnya, logistik atau Poisson. Itu teman-teman harus diperhatikan juga. Mungkin nanti di lain kesempatan kalau bisa ada waktu saya jelaskan lagi menggunakan software yang MGWR ini, atau nanti kombinasi lagi dengan ArcGIS Pro-nya. Itu paling untuk jawaban Hafiz. Ada lagi yang mau bertanya? Kita hitung sampai 10 aja kali ya. Kalau misalnya udah 10, nanti ada closing statement dari Kak Dias, terus habis itu kita... Oh, ini ada lagi, Kak. Dari Kak Rahmi, kalau datanya bersifat Poisson atau biner bias menggunakan ArcGIS atau ngoding sendiri, Kak? Nah, kalau sifatnya Poisson atau biner, karena kalau ArcGIS desktop nggak bisa. Tapi kalau ArcGIS Pro bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman punya ArcGIS Pro sih bisa menggunakan ini ya, dua software tadi bisa digunakan. Jadi itu tergantung teman-teman punya softwarenya mau pakai yang berbayar seperti ArcGIS Pro atau yang open source seperti yang tadi. Sesuaikan budget juga lah. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin kita hitung sampai 10, terus nanti ada closing statement dari Kak Dias, terus kita foto bersama kali ya, kalau misalnya gitu. Oke, ada lagi nih, katanya kalau di MGWR bisa pakai data Poisson atau biner, Kak? Bisa. Saya screen lagi ya. Nah, nanti kalau data biner sama Poisson tuh ada model option yang ini, di Gaussian, binomial, atau Poisson. Sama sih seperti yang ArcGIS model type-nya. Ada ArcGIS Pro ya, yang Pro. Tapi kalau desktop hanya bisa Gaussian, jadi sangat terbatas. Siapa tahu ternyata data yang dibutuhkan teman-teman adalah Poisson, jadi tidak bisa pakai ArcGIS desktop. Gitu.
Oke, makasih Kak. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Oke, mungkin langsung aja closing statement dari Kak Dias, boleh? Ya, paling gini, penggunaan GWR itu sendiri sebenarnya sangat sudah banyak diimplementasikan, khususnya di bidang-bidang terkait. Nah, memang yang perlu diperhatikan dari riset-riset atau kajian penggunaan GWR ini sangat perlu diperhatikan dasar asumsinya dan variabel yang digunakan atau output yang ingin kita gunakan perlu sangat diperhatikan karena akan banyak kesulitan error di setiap tahapan-tahapannya. Apalagi penggunaan GWR ini sangat panjang, dimulai dari OLS, baru exploratory, balik lagi ke OLS, baru akhirnya ke GWR. Artinya teman-teman juga memang harus mempelajari juga tools-tools sebelumnya dari sat kelas yang pertama dulu sama Aji, lalu sat kelas yang sekarang kemarin oleh Fitrah, baru yang saya di GWR ini, itu adalah sebuah satu kesatuan yang memang tidak bisa dipisahkan untuk GWR. Jadi teman-teman tidak bisa langsung dari data yang teman-teman punya langsung ke GWR. Itu adalah sebuah tahapan yang memang perlu teman-teman pahami dan bisa jadi dalam satu tahapan GWR adalah satu riset tersendiri. Sehingga penggunaan GWR ini sangat bisa digunakan teman-teman khususnya jika masih mahasiswa untuk mengerjakan skripsi maupun tesis. Karena memiliki output yang sangat panjang dan memang bisa menjadi beberapa kalau mau buat jurnal mungkin bisa beberapa jurnal dalam satu topik gitu. Sehingga sangat informatif jika teman-teman mau jadi peneliti di bidang GIS itu sendiri. Paling gitu aja sih. Baik. Jadi kita udah dapat banyak banget ya teman-teman ilmu dari Kak Dias dan dari Kak Fitra dari minggu ini. Kayak kalau misalnya dari Kak Dias tadi udah dari pengenalannya, terus habis itu ada juga dengan topik riset GWR-nya, terus tadi praktik menggunakan ArcGIS dan sedikit juga pakai MGWR, lalu juga ada perbandingannya penggunaan OLS dan GWR yang ternyata sebetulnya termasuk satu kesatuan gitu. Mau mengingatkan lagi untuk jangan lupa diisi form evaluasinya untuk mendapatkan link materi untuk mendapatkan materi, lalu juga ada sertifikat dan modul. Jadi jangan lupa diisi. Terus sekarang mungkin kalau misalnya udah tidak ada yang mau bertanya lagi, kita langsung ke foto bersama. Kita tunggu lagi kali ya 10 detik lagi kalau misalnya masih ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja ke sesi foto bersama. Silakan untuk teman-teman membuka kameranya buat foto bersama. Saya izin tag ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, selesai.
Sudah di-tag ya? Mika dilanjut, mangga. Oke, baik. Kalau misalnya sudah seperti itu, mungkin acaranya sudah selesai ya, Kak Ridwan? Ya nggak? Iya. Ya, betul. Jadi, mungkin mau mengingatkan lagi untuk jangan lupa isi, apa tuh namanya? Form. Feedback-nya di aku apalagi di chat. Dan mungkin kalau seandainya sudah, disudahi saja ya Kak Ridwan ya, Ya, pertemuan mangga. kali ini. Sudah, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir, dan terima kasih banyak Kak Dias dan Kak Fitra yang sudah berbaik hati mau memberikan ilmunya kepada kami. Mungkin sekian dari Satkelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.